Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas apa itu Ba'alawi. Tentu saja kita membahasnya setelah yang satu ini. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu Ba'alawi. Berikut sekilas tentang 5 masjid Ba'alawi yang ada di dunia. Kabar wafatnya Said Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas di Simpang Ulim, Aceh Timur sangat besar kaitannya dengan Masjid Ba'alawi yang beliau bangun di akhir hayatnya. Kabar masjid menjadi senter, namun sebagian kita tidak mengetahui apa maksud Masjid Ba'alawi yang sering dikabarkan sebagai Masjid Ba'alawi yang kelima di dunia. Masjid ini bukan saja viral karena dibangun oleh satu orang, seperti Masjid Keshik di Banda Aceh yang dibangun oleh Haji Keshik atau Masjid Al-Hanif Cemara Medan yang dibangun oleh Haji Hanif. Tapi Masjid Ba'alawi punya akar sejarah panjang dengan berbagai filosofis lahirnya masjid tersebut. Untuk itu kami coba menyampaikan sedikit informasi terkait Masjid Ba'alawi yang ada di dunia. Namun sebelumnya kita kembali dulu kepada sejarah Ba'alawi itu sendiri. Ba'alawi adalah penisbahan nama marga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah ke Yaman sekitar tahun 319 Hijriah. Yaman tempo dulu hanya dihuni oleh 2 suku saja. Pertama, suku Arab asli Yaman keturunan Nabi Nuh alaihi salam, dan suku Ba'alawi keturunan Rasulullah yang hijrah ke Yaman pada abad ketiga Hijriah. Kemudian nama ini terkenal pada sebuah tarekat sufi Islam Sunni. Tarekat ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau bernama Muhammad Al-A'dam Al-Faqih Al-Muqaddam, dilahirkan pada tahun 574 Hijriah atau tahun 1178 Masehi di Tarim, sebuah kota di lembah Hadrat Maut, Yaman. Ia adalah putra satu-satunya dari Ali bin Muhammad Sahib Mirbah yang menurunkan 75 leluhur kaum Alawiyin dan juga sesepuh semua kaum Alawiyin yang berada di Asia Tenggara. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali wafat di kota Tarim tahun 653 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1255 Masehi. Tarekat ini berkembang pesat di tangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Penyebaran terbesar tarekat ini di Yaman, Indonesia, Singapura, Kenya, Tanzania, India, Pakistan, Hijaz, dan sebagian Uni Emirat Arab. Jadi, Masjid Ba'alawi adalah sebuah masjid yang penamaannya dinisbahkan kepada suku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetap di Tamrin, Yaman, di sebelah timur kota Tamrin. Dan masjid ini dibangun oleh regenerasi Ba'alawiyah yang ada di dunia. Setidaknya terdapat 5 buah masjid Ba'alawi saja yang ada di dunia. Pertama, Masjid Ba'alawi Tamrin di Yaman. Kedua, Masjid Ba'alawi Riyadhah di Yaman. Ketiga, Masjid Ba'alawi Singapura. Keempat, Masjid Jami' Ba'alawi Jambi, Indonesia. Dan terakhir, Masjid Ba'alawi di Simpang Ulim, Aceh Timur, Indonesia.
Berikut sekilas tentang Masjid Ba'alawi. 1. Masjid Ba'alawi Tamrin di Yaman. Masjid Ba'alawi pertama terletak di sebelah timur kota Tamrin, Yaman. Didirikan pada abad ke-16 Hijriah oleh Al-Imam Ali bin Alwi Khalil Qasam, kemudian dilanjutkan oleh Al-Habib Abdullah Ba'alawi bin Alwi Al-Ghuyur bin Faqihul Muqaddam. Habib Abdullah dikenal sangat dermawan. Beliau mewakafkan seluruh hartanya, tanah miliknya, kebun kurma, uang, emas dan dirham yang bernilai miliaran untuk membangun dan kemaslahatan Masjid Ba'alawi ini. Karena itu, masjid ini sangat makmur dari awal sejarah berdirinya. Harta sang Habib digunakan untuk pengembangan masjid. Masjid Ba'alawi Tamrin juga memfasilitasi orang-orang hijriah, penziarah dan santri yang dalam perjalanan musafir ilmu dengan menyediakan fasilitas dan makanan di bagian pojok masjid. Masjid ini juga menampung orang-orang miskin yang tidak ada tempat tinggal. Karena itu, masjid ini sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat dan menjadi sebuah masjid tempat beramal dan belajar para wali. Di masjid ini banyak lahir ulama-ulama yang belajar agama dari berbagai ulama di dunia yang datang ke masjid ini. 2. Masjid Ba'alawi Huraidha, Yaman. Belum kami temukan referensi atau penjelasan yang jelas. Namun jika para pemirsa ada yang mengetahui, boleh tulis komentarnya di bawah. Terima kasih banyak bila ada yang mau membantu. Selanjutnya yaitu masjid yang ketiga, yaitu Masjid Ba'alawi Bukit Timah di Singapura. Masjid Ba'alawi ketiga terdapat di Singapura. Didirikan oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas pada tahun 1952 di Bukit Timah, Singapura. Sekarang dipimpin oleh Imam Besar Al-Habib Hasan Al-Attas. Sejarah awal berdirinya masjid ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat ibadah sebuah universitas. Namun, terakhir universitas ini ditutup. Akhirnya Masjid Ba'alawi Bukit Timah ini dibuka untuk umum. Uniknya, fasilitas masjid ini bukan saja dibuka untuk kalangan muslim, tapi setiap suku agama dibolehkan berkunjung ke masjid ini. Selain tempat ibadah, masjid ini juga sebagai museum yang mengoleksi buku klasik peninggalan Islam. Dan Masjid Ba'alawi Singapura ini sudah menjadi ikon kerukunan umat beragama di Singapura. Jadi tidak heran jika para musafir yang datang ke negeri Singapura, baik urusan bisnis atau berwisata, memilih Masjid Ba'alawi ini sebagai tempat penginapan sementara. Yang keempat, Masjid Jami' Ba'alawi Jambi, Indonesia. Masjid Ba'alawi yang keempat terdapat di Jambi, tepatnya di Kelurahan Tahtul Yaman, Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Jambi, kota seberang. Masjid ini didirikan oleh Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah atau di Jambi lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Keramat Tambak. Beliau merupakan peletak peradaban pertama Jambi sekitar abad ke-17 Masehi, sebagian pakar abad ke-18 Masehi. Beliau hijrah dari Tarim, Hadramaut, Yaman, berasal di kampung Ba'alawi sebelah timur kota Tamrin. Selain tempat ibadah, awalnya masjid ini digunakan sebagai madrasah dan pusat penyebaran syariat Islam di Jambi abad ke-17 dan sampai 18 Masehi. Masjid ini memiliki luas tanah 2.124 meter dengan luas bangunan 441 meter, dapat menampung 400 orang jamaah. Masjid ini sekarang menjadi salah satu pusat wisata religi Jambi. Pemerintah setempat sangat berkomitmen menjaga peninggalan sejarah ini, merawat serta menjaga nilai religius yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kelima, Masjid Ba'alawi Simpang Ulim, Aceh Timur. Masjid Ba'alawi kelima di dunia terletak di Desa Pucuk Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Indonesia, di sebuah provinsi paling barat di Indonesia.
Masjid ini didirikan oleh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Beliau adalah seorang Habib yang ada di Aceh. Masjid ini baru saja diresmikan oleh para habaib-habaib dari berbagai daerah dan ulama-ulama Aceh, diantaranya termasuk Abu Hasanul Basri atau Abu Mudi Mesra Samalanga, Ayah Sobjenib, dan juga turut hadir Abu Matang Perlak yang diresmikan pada hari Ahad tanggal 17 Januari tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriah. Masjid ini didirikan seorang diri oleh Al-Habib sebagai amal ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Muhammad dikenal salihah. Sejak kecil beliau sudah terbiasa dengan kebaikan. Pada usia remaja, beliau hijrah ke Medan dan kemudian melanjutkan hijrah ke Jakarta, sampai akhirnya beliau mengembara ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan menetap di sana selama 13 tahun. Di usia senja, beliau memutuskan kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Simpang Ulim, Aceh Timur, dengan sebuah semangat ingin mendirikan sebuah masjid Ba'alawi ketiga setelah Singapura dan Yaman. Kedatangan beliau ke Aceh mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Hampir semua ulama, para pimpinan dayah, dan tokoh masyarakat Aceh datang menjumpai beliau. Setelah para tamu datang, beliau menunjukkan masjid yang sedang beliau bangun dan meminta untuk salat di sana. Jadi siapa saja yang datang bersilaturahmi dengan beliau pasti melaksanakan salat di Masjid Ba'alawi ini. Beliau tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Karena itu, untuk mendukung cita-cita mulia beliau, para jamaah selalu memasukkan sedekah ke dalam celengan masjid dengan jumlah kecil ataupun besar. Uang tersebut beliau gunakan seluruhnya untuk mempercepat pembangunan Masjid Ba'alawi miliknya. Akhirnya, dalam waktu relatif singkat, masjid ini selesai dengan cepat dan diresmikan tepat pada 1 hari sebelum beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2021 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriah dalam usia 79 tahun. Wasiat terakhir beliau, siapa saja yang melewati tempat ini, tempat Masjid Ba'alawi berdiri, agar sudi kiranya singgah di masjid untuk sholat dan membaca surah Al-Fatihah untuk beliau. Selamat jalan guru kami, Syekh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Semoga Allah menempatkan beliau dalam surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan hanya demikian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إله